Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tsumma uhyikum bitahiyyatil islamiyah, tahiyyatin thayyibatin mubarakah. Tahiyyatun indallahi tahiyyatun ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu ini ya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju majelis virtual ini menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Boleh dijawab ya, biar semangat. Alhamdulillah, baik Ustazah. Kabar baik semua teman-teman? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Luar biasa ya antusiasnya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik SMA ITL Surabaya yang sudah hadir pada kesempatan perjumpaan virtual pagi ini. Ini ya, kegiatannya adalah sarapan virtual akbar ya, sarapan akbar virtual. Ini sedikit cerita buat teman-teman kelas 10 yang mungkin belum pernah merasakan sarapan akbar secara offline. Dulu mungkin bisa kapan-kapan tanya ke kakak kelasnya ya. Setiap semester sekali kita ada kegiatan sarapan akbar ya. Biasanya nanti kita tentukan temanya apa. Kemudian masing-masing dari teman-teman nanti membawa makanan sendiri-sendiri dari rumah dibawa ke sekolah. Lalu kita sarapan bersama di lapangan sekolah. Biasanya dilengkapi juga dengan ada penyuluhan kesehatan oleh teman-teman BSMR seperti itu. Cuman sekarang karena kondisinya seperti ini, kita jadikan kegiatan ini secara online saja ya teman-teman. Tapi meskipun begitu, kita insya Allah masih berusaha mengemas kegiatan ini dengan sesuatu yang lebih menarik, yaitu dengan mengundang pembicara, mengundang narasumber hebat kita ya, yaitu Mas Hadiatullah. Nanti saya bacakan CV beliau ya pada saat beliau mau berbicara. Mungkin teman-teman sudah sedikit melihat di broadcast yang saya sampaikan bahwasanya memang Mas Hadi ini adalah dulunya alumni Universitas Brawijaya, jurusan biologi, satu jurusan dengan saya dulu. Beliau kakak tingkat saya satu angkatan. Kemudian beliau melanjutkan S2 dan S3-nya sekarang sedang S3 di Tianjin University. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Dan kebetulan juga, bukan kebetulan ya, ini suatu rahmat dari Allah karena beliau ternyata adalah seorang hafidz 30 juz. Berikutnya, ini juga kegiatan pada pagi hari ini, kami beri sedikit challenge gitu ya. Sudah sampai semua kan ke teman-teman flyernya challenge tentang membuat resep minuman sehat ala Dr. Zaidul Akbar ya, juru sehat Rasulullah. Seperti itu. Harapannya teman-teman bisa banyak yang mengikuti challenge ini karena nanti di hari Senin akan diumumkan 5 pemenang terbaik yang insya Allah pemenangnya ini akan mendapatkan door prize senilai Rp50.000 masing-masing. Masya Allah. Demikian yang yang bisa saya sampaikan sedikit ya tentang sarapan akbar pada pagi hari ini, selayang pandang gitu ya. Berikutnya saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Mari bersama-sama kita membuka pertemuan kita pada pagi hari ini agar semakin berkah ya, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang berikutnya adalah persiapan sarapan dan dokumentasi dulu ya, foto bersamanya di awal. Berikutnya yang ketiga adalah materi singkat dari narasumber. Yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab. Yang kelima adalah evaluasi melalui polling Zoom yang akan saya bagikan nanti di akhir. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang kedua, yaitu
persiapan sarapan dan dokumentasi atau foto bersama. Teman-teman sudah membawa sarapan masing-masing kan ya? Halo, teman-teman. Sudah. Oke, kalau sudah, mohon di open kameranya, kemudian apa sih namanya? Minuman yang sudah dibuat sesuai tema kita pada hari ini, yaitu minuman sehat ala Dr. Zaidul Akbar ya. Boleh ditampilkan di depan kamera, kemudian nanti pada saat didokumentasikan, teman-teman bisa menunjukkan ya. Maksudnya ada foto bersama di awal ini tujuannya biar ketahuan siapa apa sih namanya, bahwasanya teman-teman sudah pada siap sarapannya seperti itu. Mbak Syasha sudah hadir di sini? Oke, Mbak Syanda Az-Zahra, Mbak Syanda Aisyah sudah hadir, Mbak? Sudah. Oke, terima kasih. Mohon bantuannya untuk screenshot ya, Mbak ya. Apa sih foto bersama ini? Boleh di-open semua ya kameranya. Sambil sambil menunjukkan menu sarapannya di depan kamera, nanti kita foto bersama. Sudah siap, Mbak Syasha? Sudah. Oke, mohon diberi aba-aba ya Mbak ya, kalau ketika memulai screenshot dan ketika selesai. Silakan Mbak. Ya, ini slide 1. Oke, teman-teman. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Sudah nggak sudah? Oke, sudah, terima kasih. Kita ambil 3 slide pertama saja ya teman-teman, biar tidak terlalu lama. Berikutnya kita masuk ke acara yang selanjutnya ya, yaitu materi dari narasumber, materi singkat. Cuman sebelumnya saya beri sedikit latar belakang dulu nih tentang tema kita pada pagi hari ini ya, yaitu tentang menyeimbangkan, membalanskan iman dan imun di era pandemi ya. Serangan wabah COVID-19 ini kan sekarang kita lagi diuji ya sama COVID-19 ini, biasa tentu memicu kekhawatiran hampir sebagian besar populasi manusia di seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia. Menjaga imunitas tubuh merupakan salah satu hal penting untuk mencegah kita terjangkit COVID-19. Setelah kita bermujahadah dan berikhtiar maksimal untuk terhindar darinya, hal yang tak kalah penting dari menjaga kesehatan tubuh adalah dengan membangun motivasi dan harapan khususnya di masa-masa sulit sekarang ini. Beberapa ahli dan publik figur berpendapat dalam menghadapi penyebaran wabah virus ini tidak hanya melalui persiapan fisik namun juga persiapan batin ya atau rohani. Seperti yang dikutip dari pernyataannya Ustadz Zaidul Akbar ya, Dr. Zaidul Akbar, dokter yang juga seorang praktisi kesehatan juru sehat Rasulullah. Beliau berkata bahwasanya kekuatan fisik diawali oleh kekuatan jiwa atau rohani seseorang. Kekuatan rohani membuat daya tahan tubuh mengikuti sistem alami yang telah diatur oleh Allah untuk masing-masing individu. Kemudian ada lagi seorang entrepreneur dan motivator ya, Mary Riana. Kalau teman-teman tahu, beliau juga membagikan tips dan pesan untuk membangun motivasi dan harapan saat masa pandemi ini ya. Yaitu selain menjaga imun, kita juga harus menjaga iman, menjaga harapan, dan yang paling penting adalah menjaga pikiran. Menurut beliau, masker kain saja atau hand sanitizer atau desinfektan itu tidak cukup untuk membuat kita tetap sehat. Setiap kita harus bisa membatasi pikiran-pikiran buruk yang seringkali muncul pada saat kondisi seperti ini. Sedangkan menurut Ustadz Abdurrahman Muhammad, kita perlu menjaga 3 imunitas dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Apa saja yang 3 imunitas ini adalah imunitas rohani, yaitu dengan memanfaatkan kita di rumah saja ini dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, atau muraqabatullah. Kemudian meningkatkan imunitas sosial, yaitu dengan banyak bersedekah, karena kita tahu kita sedang mengalami resesi ya, Indonesia ini banyak sekali saudara kita di luar sana yang sedang mengalami kesulitan, sehingga
bagi kita yang mempunyai kelebihan rezeki, alangkah baiknya kalau kita sering bersedekah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah imunitas fisik, yaitu dengan memperbaiki dan menjaga imunitas dalam diri masing-masing dengan cara berolahraga, banyak mengkonsumsi vitamin dan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib seperti itu. Itu sekilas latar belakangnya ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya nanti dilanjutkan oleh narasumber kita ya. Alhamdulillah narasumber hebat kita sudah bergabung dalam forum. Mas Hadi, punten sudah bergabung nggih? Iya. Iya. Oh ya, oke. Sebelumnya ini saya sampaikan sedikit ya, Mas. Mohon izin share screen CV beliau ya. Baik. Silakan. Mari kita sambut dulu materi kita pada pagi hari ini dengan meriah. Beliau adalah Mas Hadiyatullah El-Hafidh. Oke, bisa disapa dengan Mas Hadi ya. Bentar, ini saya share CV beliau. Sudah masuk ya teman-teman? Sudah nampak? Sudah, Ustazah. Oke. Ya, beliau namanya Mas Hadiyatullah ya. Aslinya Indonesia. Ya, lebih tepatnya beliau lahir di Sumenep ya. Sumenep atau Pamekasan ya? Pamekasan. Oh iya, Pamekasan ya. Masya Allah, orang Pamekasan tapi keliling dunia melanglang buana. Oke, dulunya beliau S1-nya di Universitas Brawijaya ya, jurusan biologi. Kebetulan satu jurusan sama saya. Dan beliau kakak tingkat yang luar biasa ya, waktu itu pernah jadi mawapres ya, mahasiswa berprestasi di Universitas Brawijaya di tahun 2016, kemudian pernah juga menjabat sebagai wakil presiden BEM juga ya, di 2015 ya kalau tidak salah. Kemudian untuk magisternya beliau mengambil di Tianjin University of Science and Technology China, ya sudah MSc beliau, Magister of Science. Kemudian ya sudah sangat banyak sekali ya award yang beliau peroleh, biasa. Kemudian untuk publikasi dan risetnya juga sudah cukup banyak karena memang beliau patut kita contoh ya teman-teman, semangat belajarnya luar biasa, hard work-nya juga luar biasa, pekerja keras. Selalu curious, selalu penasaran dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Beliau concern-nya di biokimia dan biomolekuler ya, Mas Hadi. Iya, untuk S2 Biochemistry and Molecular Biology. Cuma untuk S3 sekarang Applied Chemistry. Pharmaceutical Science. Oke, kalau S1-nya dulu mikrobiologi apa ya, Mas? Untuk S1-nya dulu Environmental Microbiology. Oh, Masya Allah. Mikrobiologi lingkungan. Yep. Oke, untuk experience-nya sekarang beliau sedang menjadi freelance di tim editorialnya Profesor Sutiman Bambang Sumitro. Beliau ini Profesor Sutiman ini adalah guru besar di Universitas Brawijaya ya. Kemudian pernah jadi asisten risetnya dosen di UB juga, yaitu Pak Irfan Mustafa. Dan beliau juga ini pernah mengikuti conference dan beberapa organisasi ya, luar biasa sekali. Kemudian tidak lupa juga sebenarnya dari sekian banyak pengalaman beliau, tentunya ini ya, yang membuat beliau hebat adalah motivasinya tinggi, kemudian hard work-nya juga luar biasa, kemudian bisa bekerja dalam tim, dan tingkat penasarannya, tingkat curiosity-nya sangat tinggi seperti itu. Dan beliau menguasai beberapa bahasa, nggak cuma bahasa Inggris, Chinese juga beliau bisa ya, mungkin untuk speaking-nya masih medium, tapi luar biasa daripada saya, nggak tahu sama sekali. Kemudian Arabic-nya juga bisa loh, karena beliau dulu alumni pondok pesantren ya Mas, alumni Al-Amin Sumenep Perenduan. Iya. Ya, Masya Allah. Bukan kebetulan juga sebenarnya saya berani mengundang Mas Hadi ini karena dulu saya pernah satu pesantren sama beliau. Beliau kakak kelas saya dulu di pondok. Beliau di Pondok Putra, saya di Pondok Putri. Kemudian qadarullah juga ternyata kita satu jurusan di biologi UB seperti itu. Terima kasih. Ini sedikit pemaparan tentang siapa sih pemateri kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali ya. Berikutnya sebelum Mas Hadi memulai ya, ngapunten ini saya sampaikan aturan main dari kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu
Nanti ada sedikit cerita pengalaman dari Mas Hadi selama kurang lebih 10 menit ya Mas. Kemudian nanti saya ada diskusi bersama saya sedikit karena saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Kemudian yang terakhir ditutup dengan sesi tanya jawab seperti itu, yaitu tanya jawabnya bersama teman-teman semua di sini, yang mana nanti dibagi menjadi 2 termin ya, seperti itu. Oke. Karena sudah cukup jelas ya, insya Allah. Berikutnya saya persilahkan kepada Mas Hadi untuk menyampaikan pengalaman Mas Hadi ketika dulu awal mula ada COVID-19 menyapa dunia ini tuh seperti apa sih Mas? Karena kan Mas Hadi tinggalnya sangat dekat dengan, maksudnya satu lokasi maksudnya di China gitu ya, dekat dengan Wuhan-nya atau enggak sih waktu itu Mas? Jadi Tianjin itu kebetulan salah satu kota dekat Beijing. Jadi sama Wuhan tuh jauh sekali dengan pesawat kurang lebih 3 jam pesawat. Iya. Jadi kalau berbicara distance ataupun jarak, sebenarnya antara kota tempat saya tinggal itu jauh dari Wuhan itu sendiri. Oh, tapi waktu ketika COVID-19 ini menyapa, Mas Hadi waktu itu apa sih yang dirasakan dan bagaimana upaya yang dilakukan dari sisi imun dan imannya agar Mas Hadi selalu safe gitu? Boleh diceritakan, Mas? Iya, jadi yang pertama sebenarnya munculnya COVID-19 ini itu sekitar bulan Desember, seperti itu. Jadi sekitar bulan Desember ada beberapa informasi yang kita dapatkan bahwa ada virus aneh seperti itu. Ada wabah aneh yang kemudian menyebar di daerah Wuhan seperti itu. Namun pada waktu itu saya masih tidak terlalu khawatir. Mungkin saya kira, mungkin wabah ini cuma 1 minggu, 2 minggu kemudian hilang sendiri. Jadi seperti itu. Jadi pertama saya memikirkan bahwa wabah ini bukan wabah yang sifatnya serius seperti itu. Dan saya yakin bahwa beberapa hari ataupun beberapa minggu kemudian akan hilang sendiri. Namun ketika itu setelah ke bulan Januari tahun 2020, kemudian itu informasinya semakin banyak, dan namun saya masih belum terlalu takut. Mungkin jadi bahan bercandaan pada waktu itu bahwa Cina pada waktu itu sedang ada ada beberapa sengketa dengan Indonesia, terutama di Pulau Natuna pada waktu itu. Dan saya melihat berita di Indonesia, ini dukun sedang bertindak untuk mengirim untuk mengirim sesuatu ke Cina seperti itu. Jadi itu menjadi bahan bercandaan pada waktu itu, dan saya baca berita seperti itu. Namun selain candaan tersebut kayak gitu karena pada bulan Januari itu, pertengahan Januari itu adalah mulai liburan untuk musim dingin, dan pada waktu itu juga udah mendekati Imlek. Jadi teman-teman kampus saya itu semuanya pulang ke rumahnya masing-masing, dan pada waktu itu informasi tentang COVID-19 ini semakin meluas dan semakin menakutkan lah, bisa dikatakan semakin menakutkan di daerah Cina. Dan pada waktu itu semua kampus ada di Cina, di mana international student itu ada di kampus, semuanya langsung di lockdown. Maksudnya kita tidak boleh keluar langsung. Jadi setiap hari kita langsung dicek kesehatan kita, kemudian temperature, suhu tubuh, kemudian semuanya dicek itu setiap hari. Jadi memang ketika pada bulan Januari ini semakin serius, jadi tindakan dari kampus pada waktu itu memang sudah langsung sangat sigap. Jadi semua international student semuanya tidak boleh keluar, semuanya ada di kampus, semua dalam pemantauan. Mungkin bisa dikatakan international office ini adalah salah satu yang membawahi ataupun yang menangani international student yang ada di setiap kampus. Dan pada waktu itulah kemudian saya baru sadar bahwa COVID-19 ini adalah salah satu wabah yang sekarang sedang serius pada waktu itu, sehingga banyak kolega maupun teman-teman saya yang ada di Indonesia kemudian bertanya, Tianjin, Wuhan itu jauh atau tidak? Dan Tianjin apakah sudah ada case-nya atau sudah ada kasusnya ataupun belum? Dan ya pada waktu itu di Tianjin pun sudah mulai ada case yang kemudian ditemukan, sehingga itu semakin menambah ketakutan kita. Banyak teman-teman dari Indonesia yang kemudian berinisiatif untuk pulang yang sebelumnya tidak untuk pulang. Jadi banyak yang mereka katakan,
kalau misal tetap stay di Cina pada waktu itu kayak seakan-akan kita menunggu giliran untuk terinfeksi. Pada waktu itu mungkin karena mereka sangat khawatir dengan keadaan tersebut. Namun di sisi lain seperti yang dikatakan tadi yang dikatakan oleh Ustadzah Laras bahwa di sisi imun memang kita harus meningkatkan imun kita dari psikologi terutama, maksudnya dari psikologi kita, bagaimana kita memfilter informasi yang kemudian masuk, yang kemudian kita baca, bagaimana kita wise ataupun bijaksana dalam membaca berita, itu sangat penting sekali. Dan yang sangat penting, yang jauh sangat penting itu adalah iman, bahwa sudah cukup jelas bukan kita berserah diri kepada Allah kemudian tanpa ada usaha. Jadi sebenarnya sudah disebutkan juga di dalam Quran seperti itu. Tawakal ala Allah, maksudnya tawakal kepada Allah itu adalah hal yang terakhir setelah kita sudah melakukan usaha yang sangat sungguh-sungguh, usaha yang sangat besar yang sudah kita lakukan, baru kemudian kita serahkan kepada Allah. Jadi intinya iman itu merupakan salah satu yang kemudian mengakselerasi imun kita, yang kemudian mengakselerasi semua yang ada kepercayaan dan intinya yang kemudian membuat kita psikologi kita ataupun psikologi kita juga semakin kuat seperti itu. Dan di sisi lain juga pada waktu itu meskipun kita international student, kita tetap tidak boleh keluar, namun kita masih tetap bisa olahraga, maksudnya olahraga ada playground yang kemudian kita tetap bisa menjaga stamina kita, physical kita, sehingga kita tetap nutrition, maksudnya dalam segi imunnya, nutrition, kemudian olahraga itu tetap kita jaga. Jadi kita tetap menggerakkan tubuh kita, sehingga tidak, maksud dari kata lockdown itu bukan semata-mata kita hanya stay di kamar, namun kita tetap bisa melakukan aktivitas yang sifatnya untuk menjaga stamina tubuh kita. Jadi mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Hadi atas ceritanya ya, Masya Allah. Oke, berikutnya nih, kita langsung saja ya. Saya ingin bertanya nih kepada Mas Hadi ya. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, 2 aja sih. Saya pernah membaca nih Mas, sekilas ada seorang saintis yang mengatakan bahwasanya we never win the battle with microorganism. Kita tuh nggak pernah menang kalau ingin berperang dengan mikroorganisme. Kan COVID-19 ini kan virus ya, itu makhluk yang tak kasat mata. Nah, untuk menghadapi hal ini sebenarnya kalau menurut Mas Hadi lebih prefer, lebih menganjurkan kita untuk berupaya dari jalur yang maksudnya kayak sintetis, misal pakai suplemen sintetis, atau melalui jalur yang alami, cara-cara yang alami yang tersedia di alam seperti itu. Bagaimana menurut Mas Hadi? Ya, jadi sebenarnya ketika kita berbicara bagaimana treatment terhadap COVID-19 ini seperti itu, perlu saya ceritakan tentang medicine terutama. Maksudnya menyampingkan dari COVID-19 ini, mungkin kita mengetahui bahwa ada yang namanya traditional medicine, kemudian juga ada western medicine, ataupun mungkin ini yang sekarang banyak di rumah sakit yang banyak menggunakan western medicine rather than, maksudnya dibandingkan traditional medicine. Namun dari 2 medicine di sini sebenarnya ada beberapa perbedaan. Maksudnya bisa kita katakan bahwa obat yang sifatnya dari timur dan obat yang sifatnya dari barat itu sebenarnya ada perbedaan di antara mereka. Bedanya apa? Jadi sebenarnya kalau misal kita berbicara traditional medicine, seperti mungkin kita di Indonesia, kita mengetahui ada beberapa tumbuhan yang kemudian kita bisa gunakan secara alami untuk treatment suatu obat atau suatu disease. Ketika kita melihat bahwa mereka menggunakan crude-nya atau menggunakan ekstraknya, biasanya kita tinggal istilahnya membuatnya jamu dan semacamnya seperti itu. Jadi kita mengolahnya seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam crude tersebut atau di dalam ekstrak tersebut banyak kompon ataupun banyak bioaktif ataupun molekul-molekul yang sifatnya aktif, tetapi itu banyak sekali. Jadi tidak hanya satu untuk men-treat disease atau untuk men-treat penyakit tersebut. Bedanya apa dengan Western medicine? Kalau Western medicine,
itu kebanyakan mereka mengisolasi. Mereka cuma mengambil satu bioaktif komponennya. Jadi mereka hanya mengambil satu molekul yang sifatnya aktif, yang sifatnya itu sangat berpotensi untuk men-treat disease atau untuk men-treat penyakit tersebut. Ini perbedaan mendasar antara traditional sama western. Jadi kalau traditional itu kita nggak peduli apa aja bioaktifnya yang ada di daun itu kita gunakan semua. Namun untuk western kita tuh mengisolasi namanya. Mengisolasi itu maksudnya bahwa kita hanya mengambil satu molekul saja yang kemudian kita gunakan untuk treat disease. Dan bedanya apa? Kemudian ketika kita berbicara efisiensinya di mana, itu lebih bagus mana antara traditional dan western. Perlu kita ketahui bahwa di alam itu terdapat interaksi antara satu molekul dengan molekul yang lain, di mana ketika ada interaksi ataupun ketika mereka memiliki interaksi yang bersama-sama, mereka itu memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dia sifatnya single compound atau dia hanya satu molekul. Namun perbedaannya di sini, interaksi antara satu molekul dan molekul yang lain tersebut itu memiliki proses dan memiliki waktu yang lebih lama untuk treat disease tersebut, tetapi jauh lebih baik dibandingkan dengan single compound yang sifatnya kadang lebih cepat dibandingkan traditional medicine seperti itu. Jadi ini introduction pengenalan dari traditional dan western. Kemudian saya kembalikan lagi terkait dengan statement yang tadi Ustadz Laras menyebutkan tentang kita tidak akan pernah menang ya seperti itu dari mikrobiologi, karena ketika kita berbicara mikrobiologi itu banyak, tidak hanya virus, tidak hanya virus, tetapi juga ada bakteri, kemudian juga ada jamur. Jadi mikrobiologi itu ada banyak lah yang sifatnya kita tidak bisa melihat dengan mata, mungkin kita bisa melihat dengan mikroskop, bahkan kita tidak bisa juga melihat dengan mikroskop, kita harus menggunakan alat-alat yang lebih canggih daripada mikroskop. Jadi ketika berbicara tentang tersebut, tubuh kita sebenarnya sudah didesain sangat Allah didesain sangat sempurna sekali seperti itu. Sehingga ketika misal ada infection ataupun ada benda asing yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita, baik itu sifatnya microbiology ataupun itu antigen ataupun yang sifatnya zat kimia mikro yang kemudian juga masuk ke dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah memiliki yang sifatnya namanya imunitas. Maksudnya imunitas di sini tubuh kita sebenarnya sudah memiliki tentara yang akan merespon benda asing tersebut ketika masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi pada dasarnya ketika benda asing itu masuk ke dalam tubuh kita, tentara tersebut sangat fleksibel sekali. Maksudnya fleksibel di sini dia akan membentuk sesuai dengan benda asing yang masuk dalam tubuh kita untuk merespon ataupun untuk mencerna atau membunuh benda asing tersebut. Jadi ketika benda asingnya misalkan mikrobiologinya, bakterinya bentuknya bulat, maka tentaranya tersebut juga akan menyerupai bentuk bulat tersebut sehingga dia akan meresponnya. Setelah itu, ketika ada infeksi kembali, jadi ketika bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita lagi, luar biasanya tubuh kita karena sudah pertama kali sudah merespon, jadi dia akan memiliki yang namanya sel memori. Sel memori di sini dia tuh akan mengingat benda tersebut sehingga ketika infeksi yang kedua tersebut, tubuh akan sangat lebih cepat untuk merespon benda asing tersebut. Namun, seperti itu perlu digarisbawahi, meskipun dalam tubuh kita sudah ada imunitas yang secara basic sudah saya jelaskan seperti itu, ketika kita berbicara COVID-19, sekarang saya akan kembalikan lagi dengan COVID-19. Kemudian ada pertanyaan, nah kalau misalnya seperti itu ya sudah aja, virus masuk aja dalam tubuh kita, nanti tubuh kita juga akan melawan. Kemudian setelah kita diinfeksi kembali, kemudian dia akan memberikan sel memori yang kemudian dia akan mengingat, yang kemudian prinsipnya akan seperti vaksinasi, seperti vaksin, seperti itu. Namun bedanya maksudnya untuk COVID-19 yang ada sekarang, karena yang pertama, tubuh memang benar akan merespon karena COVID-19 itu adalah virus yang baru yang tubuh kita masih belum mengenali virus tersebut.
Namun, perlu saya garis bawahi, jadi ketika virus ini infeksi dalam tubuh kita, di situ akan banyak sekali respon yang kemudian yang sifatnya juga akan memberikan pengaruh yang sangat besar, maksudnya yang sifatnya itu mudorotnya itu istilahnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya, sehingga tubuh kita bisa kolaps, yang dimana mungkin kita sudah mengetahui bahwa kadang banyak statement yang mengatakan bahwa ketika imun kita kuat, kita akan bisa untuk melawan virus tersebut. Namun di dalam hal ini kita tidak boleh selfish ataupun kita tidak boleh egois hanya memikirkan tentang imunitas kita sebagai anak muda yang kemudian kita menganggap bahwa imun kita adalah lebih bagus dibandingkan orang-orang yang sudah umurnya lebih tua dibandingkan kita. Jadi sebenarnya banyak ilmu yang kita pelajari dari virus ini, tidak hanya dalam segi sains, tetapi dalam hal kemanusiaan, bagaimana kita berusaha tidak menjadi orang yang egois dengan diri kita sendiri, selfish. Jadi selain juga dia akan membahayakan diri kita sendiri, kemudian dia juga akan membahayakan sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya arahnya tetap kita sebagai citizen ataupun sebagai masyarakat, kita tetap karena kita yang kemudian juga akan kita tidak perlu banyak bicara, maksudnya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika misal tindakan prevention yang kemudian dilakukan oleh kita semua, jadi insya Allah maksudnya untuk ke depan Indonesia juga akan lebih baik, terutama dalam respon terhadap COVID-19 ini. Oke, terima kasih Mas Hedi penjelasannya, Masya Allah sangat lengkap ya, sangat komprehensif seperti itu ya. Oke, saya sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Saya juga pernah membaca tentang suatu artikel ya, tentang judulnya nih, 5 jalan iman memperkuat imun. Di antaranya caranya adalah dengan menjaga kebersihan, kemudian makan makanan yang halal dan thayyib, kemudian puasa, lalu sholat tahajud, terakhir apa ya? Saya lupa. Ada satu lagi. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwasanya ternyata jalan iman ini, kelima jalan iman ini ternyata sangat berkaitan erat dengan untuk bisa mengenhance atau meningkatkan imunitas kita seperti itu. Nah, kalau saya ambil satu contoh nih Mas, terkait dengan makanan halal dan thayyib ya, karena sekarang kita lagi sarapan akbar bersama ya. Teman-teman kalau sambil sarapan monggo silakan, karena judulnya sarapan, jadi boleh sambil dimakan sarapannya. Barusan ada yang tanya soalnya. Nah, ini saya membaca juga bahwasanya rempah-rempah Indonesia ya, seperti jahe, kemudian kunyit, kemudian kayu manis, cengkeh, dan kawan-kawan itu punya sifat imunomodulator ya Mas. Boleh dijelaskan nih kepada kita imunomodulator itu apa? Ya, baik ya. Jadi tadi sudah sangat jelas sebenarnya pendahuluan yang sudah diceritakan oleh Ustaz Al-Haras tadi ya. Jadi terkait dengan rempah-rempah Indonesia, kemudian tadi juga disebutkan 5 hal yang kemudian juga meningkatkan imun kita dari segi agama ataupun dari segi iman, itu sebenarnya sudah benar. Maksudnya memang semua hal yang kita pelajari dalam Islam, tahajud, kemudian makan halal thayyib, kemudian tadi sudah disebutkan lima-limanya tadi tersebut, sebenarnya sudah praktek ataupun suatu aktivitas yang memang sudah mengenhance imun kita. Namun kebanyakan apa gitu? Sebenarnya kita sebagai orang Islam kebanyakan kita hanya tahu tetapi tidak mempraktekkan hal tersebut seperti itu. Itu yang kemudian kalau misal kita melihat beberapa negara, salah satu mungkin Jepang, sebenarnya bisa katakan Cina salah satunya juga, kebersihan ketika bicara tentang public clean lines, gitu, kebersihan di publik seperti itu, mereka semuanya bersih sekali seperti itu. Maksudnya ketika tidak pernah melihat adanya sampah dan semacamnya, itu bersih banget, penataan kota semuanya bagus. Tetapi kadang saya tidak mengatakan bahwa di Indonesia itu semuanya kotor, tidak. Namun banyaklah kita melihat, maksudnya daerah-daerah tertentu yang kemudian masih kotor dan semacamnya. Padahal ketika kita bicara bahwa kita mayoritas adalah seorang Muslim yang kita sudah mengetahui nilai-nilai tersebut kayak gitu. Jadi
ini adalah introspeksi kita sebenarnya sebagai Muslim, bagaimana kita sebenarnya tinggal kita bagaimana kita untuk mempraktekkan nilai-nilai keislaman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, kebersihan, makanan, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi dengan rempah ataupun kekayaan biodiversity ataupun biodiversitas yang ada di Indonesia. Nah, tidak perlu ditanyakan kembali bahwa Indonesia itu memang kaya keanekaragamannya, tidak hanya tumbuhan, tetapi hewan itu juga memiliki keanekaragaman yang sangat luar biasa di negeri kita Indonesia seperti itu. Jadi tadi disebutkan bahwa ada beberapa itu juga bisa bersifatnya beberapa bioaktif yang kemudian ada di plants atau yang ada di tumbuhan, di cengkeh, jahe, dan semacamnya yang tadi sudah disebutkan, itu memiliki yang sifatnya imunomodulator yang kemudian maksudnya dia juga dapat meningkatkan, enhance imun kita, maksudnya tubuh kita juga ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan meningkatkan imunitas ataupun meningkatkan ketahanan tubuh dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya singkatnya seperti itu. Jadi namun sebelum saya menjelaskan jauh lebih ini, saya akan memberikan short story atau akan memberikan sebuah cerita terkait dengan makanan yang halalan toiba yang kemudian ada di Cina. Jadi alhamdulillah, jadi saya ada satu teman yang beliau mendapatkan hidayah, kemudian dia adalah masuk Islam karena makanan halal seperti itu. Ceritanya seperti apa? Jadi saya punya satu teman, di mana teman dia adalah salah satu di bawah saya, maksudnya dia salah satu adik kelas saya yang kemudian pada waktu itu dia satu lab dengan saya, dan pada waktu itu bukan saya menjelaskan, namun dia melihat dengan activity saya, melihat saya tidak makan apa, dia pengen terangsanglah dia untuk mengetahui kenapa kamu tidak makan beberapa makanan yang tidak boleh kita makan selama di sana seperti itu. Kemudian saya menjelaskanlah dengan gaya saya, maksudnya dengan gaya yang kemudian fleksibel dan semacamnya, yang sangat mudah bisa dimengerti secara logika oleh teman saya tersebut. Sehingga pada waktu itu selama 6 bulan sebelum dia lulus, dia selalu mengikuti saya, dia selalu makan dengan makanan yang memang kita ada kantin halal, dia selalu makan dengan saya di kantin halal tersebut. Dia tidak pernah makan di kantin manapun yang sifatnya haram seperti itu, dan dia berhenti untuk tidak meminum alkohol dan semacamnya, karena kalau alkohol di sana karena di sini merupakan culture seperti itu. Jadi sudah hal yang biasa. Jadi dia sudah stop semuanya hal-hal tersebut. Dia mengikuti lifestyle yang saya punya seperti itu, dan akhirnya dia juga saya ajarin seperti itu hal-hal yang sifatnya Islami, seperti kata-kata Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, dan semacamnya, semuanya saya ajarin dan dia bisa mengikuti tersebut. Namun setelah lulus, dia mengatakan kepada saya, Hadi, saya kembali ke haram lagi, bilang kayak gitu. Jadi setelah dia lulus dari kampus saya, jadi dia kembali makan makanan halal tersebut. Namun ketika itu dia mengatakan, setelah saya kembali ke haram lagi, saya merasa nggak tenang. Ketika saya kembali makan makanan yang sifatnya dilarang dalam Islam, dia merasa tidak tenang, dia merasa mudah marah, dia tidak bisa mengendalikan semuanya. Dan pada waktu itu saya ingat kamu, bilang kayak gitu. Ingat kamu, dan kemudian saya mencoba lagi untuk makan makanan yang halal. Makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang sama seperti dimakan bersama saya, intinya seperti itu. Dan akhirnya, ya alhamdulillah dengan proses seperti itu dia merasa lebih tenang, dia merasa lebih intinya dia merasa lebih nyaman lah dengan lifestyle dia yang kemudian berubah dalam tanda kutip cara makannya seperti itu, dan dari itulah dia mendapat hidayah. Kemudian setelah itu dia belajar sendiri tanpa saya, dia belajar di YouTube tentang Islam, semuanya dia tahu semuanya, dan akhirnya sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu tiba-tiba dia memberitahu saya bahwa dia sudah sholat 5 waktu. Kemudian saya tes dia, kamu sudah bisa baca Al-Fatihah dan semacamnya. Semua gerakan sholat, semua bacaan sholat dia sudah tahu semuanya. Dan kemudian, ya alhamdulillah juga
dia sudah mengikuti, dia sudah sunat juga, seperti itu semuanya sudah semua alhamdulillah, dengan salah satunya yaitu dengan makanan yang sifatnya halalan, thayyibah, seperti itu ya. Alhamdulillah dengan itu kemudian saya bisa menyampaikan lah nilai-nilai dengan gaya saya, dengan yang maksudnya tidak terlalu strict tetapi lebih fleksibel bagaimana menyampaikan nilai-nilai keagamaan terutama kepada teman-teman saya di Cina yang mereka adalah orang Cina asli dan mereka tidak tahu adanya agama, seperti itu. Oh ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata Mas Hadi tetap menginspirasi dimanapun antum berada, bahkan di luar negeri pun masih tetap bisa menyebarkan vibes positif kepada circle-circle di sekitarnya. Harus Ya, kita harus Masya Allah. menyebarkan vibe-vibe Iya ya, positif. karena kan tugas seorang muslim adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya, Mas. Ya, benar. Jadi ketika kita tidak bisa menyampaikan secara lisan, yang penting kita menyampaikan dengan aktivitas attitude kita itu sudah cukup menggambarkan kita sebagai seorang muslim, seperti itu. Iya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab bersama teman-teman ya, Mas. Oke, sebelumnya saya sampaikan untuk sesi diskusi ini terbagi menjadi 2 termin ya, kalau misal waktunya cukup. 1 termin nanti untuk 3 penanya, kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti ini langsung live ya bertanyanya, saya tidak menerima pertanyaan lewat chat karena saya tidak sempat membaca, karena sambil membaca sambil mengerjakan yang lain. Ya, kemudian bagi yang ingin bertanya, nanti raise hand, silakan, kemudian moderator nanti saya akan mempersilahkan. Lalu ketika teman-teman bertanya, mohon disampaikan namanya dan kelasnya, namanya siapa, dari kelas berapa, kemudian silakan sampaikan pertanyaannya to the point, karena waktu kita terbatas, seperti itu. Monggo, boleh raise hand, siapa yang ingin bertanya? 3 penanya dulu. Belum ada yang raise hand ini. Mungkin dari Ustadzah, barangkali ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan yang dikirim ke saya secara private. Oh gitu, oke, silakan Mas. Jadi saya bacakan pertanyaannya. Vanka, saya mau bertanya, apa benar cara minum madu itu tidak pakai air? Karena menurut saya minumnya itu secara langsung dan dikenakan gigi dan lidah karena ada apa gitu Kak. Saya lupa, afwan Kak kalau saya salah. Jadi pertanyaannya terkait dengan cara minum madu seperti itu. Jadi perlu diketahui ya bahwa nahl ataupun madu itu juga salah satu nature ataupun salah satu natural yang diproduksi oleh bee atau yang diproduksi oleh lebah yang kemudian dia memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi pertanyaannya di sini cara treatmentnya apakah kalau misal dicampur dengan air ataupun diminum secara langsung itu akan mana yang lebih bagus seperti itu, karena di sini mungkin dia mengatakan kalau dikenakan gigi dan lidah karena itu lebih bagus berdasarkan pertanyaan ini, namun dia tidak menyebutkan reasonnya ataupun alasannya itu kenapa seperti itu. Jadi menurut saya kayak gitu, pertama itu menurut saya bahwa treatment untuk meminum minum madu. Jadi entah itu dicampur air maupun itu diminum secara langsung, itu menurut saya itu tidak mengurangi kandungan yang ada di madu tersebut. Jadi meskipun adik-adik ataupun teman-teman mau meminum madu itu secara langsung ataupun mau dicampur air, ketika berbicara tentang kompon atau berbicara tentang kandungan yang ada di madu tersebut, sebenarnya dia tidak banyak mengalami perbedaan. Jadi komponnya itu sebenarnya tidak banyak mengalami perbedaan antara baik diminum secara langsung maupun ataupun dicampur dengan air, karena water itu memiliki pH 7 yang sifatnya netral, yang kemudian sebenarnya dia tidak akan menghancurkan atau dia tidak akan membuat atau mengotak-atik kompon yang ada di madu tersebut menjadi rusak seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya baik maupun diminum secara langsung maupun tidak maupun dicampur dengan air, dua-duanya cara penggunaannya atau cara treatmentnya itu tidak banyak bedanya. Jadi tidak masalah. Kalian bisa milih salah satu dari dua cara tersebut. Ya, semoga jawabannya menjawab pertanyaannya.
Oke, terima kasih Mas Hadi. Ini yang masuk ke Mas Hadi ada lagi kah atau hanya itu saja? Sudah, cuma satu aja. Oke, terima kasih. Oke, saya ingatkan lagi teman-teman, silakan jika ada yang bertanya ya, karena waktu kita masih lumayan, masih 20 menit lagi. Oke, kalau teman-teman, oke. Sudah jelas semua ya ini teman-teman. Kalau ya, kalau tidak ada masih belum ada pertanyaan, saya masih mau nanya lagi nih, Mas. Iya, baik. Teman-teman di sini kan ini kan Al-Uswa ini adalah sekolah yang kita di sini ada program menghafal Al-Qur'an ya, Mas. Mungkin di di masa-masa seperti ini sebenarnya kan kita dianjurkan untuk sering-sering muraqabatullah, di antaranya adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Qur'an seperti itu. Boleh nggak Mas Hadi menyampaikan tipsnya ketika di masa-masa seperti ini agar selalu istiqomah gitu berinteraksi dengan Al-Qur'an, karena kan Mas Hadi Masya Allah luar biasa sudah hafidz seperti itu. Ya, baik ya. Jadi sebenarnya saya masih belajar juga, terutama dalam hal Al-Quran, bagaimana menjaga Al-Quran, kemudian bagaimana murojaah, kemudian ya intinya bagaimana cara menjaga hafalan dan bagaimana cara mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya saya pun masih belajar dan masih jauh lah dari hal-hal yang sifatnya bisa dikatakan mendekati dengan kesempurnaan. Namun sebenarnya intinya mungkin teman-teman karena berdasarkan pengalaman, maksudnya pengalaman saya dan mungkin juga teman-teman yang menghafal Al-Quran juga pastinya juga akan memiliki pengalaman ataupun rasa yang sama dirasakan, bahwa pernahkah kalian merasa bahwa ketika kalian menghafal Al-Quran dan kalian berusaha untuk mengulangnya, merojaahnya, kalian merasa akan lebih tenang. Namun ketika kalian sudah memiliki hafalan dan kemudian kalian tidak memerojaahnya, kalian merasa tidak akan tenang. Jadi perasaan-perasaan tersebut yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman di situ. Jadi itu yang juga saya rasakan. Saya tidak akan mengatakan bahwa pada selama saya menghafal Al-Quran sampai sekarang, kemudian tiba-tiba saya mengaji mengaji terus setiap hari dan semacamnya. Ada suatu waktu di mana kadang ketika itu saya mungkin 1 minggu tidak pernah ngaji seperti itu. Dan benar, tetapi yang saya rasakan adalah ketidaktenangan kayak gitu. Yang saya rasakan adalah ketidaktenangan. Jadi dari ketidaktenangan tersebutlah yang kemudian menyadarkan saya bahwa memiliki hafalan ini sebuah amanah. Maksudnya menghafal Al-Quran ini sebuah amanah yang perlu kita jaga. Dan kita adalah kepercayaan, maksudnya amanah yang dipercayakan kepada kita. Nah, amanah yang dipercayakan kepada kita, seyogyanya ataupun sewajarnya kita harus menjaga kepercayaan dan menjaga amanah ini sehingga kita tetap menjadi orang yang dipercaya seperti itu. Intinya ketika kita memiliki perasaan-perasaan yang tersebut, insya Allah maksudnya kita ketika kita down, ketika iman kita yangkus karena bil maksiyah ataupun dengan hal yang lainnya seperti itu juga mungkin akan menumbuhkan motivasi atau menumbuhkan semangat baru untuk membaca lagi ataupun mengulang hafalan itu lagi dan semacamnya. Dan ya, itu mungkin yang dari sisi psikologi ataupun dari segi psikologis yang perlu kita sadari dan selalu kita pegang seperti itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan ya, lagi? Iya. Jadi ada yang di private sebelumnya. Ini dari orang yang sama sepertinya. Beda. Jadi Kak Afwan mau bertanya, sebenarnya saat minum madu itu benar kita tidak boleh menggunakan sendok besi. Katanya harus pakai sendok plastik. Apakah benar demikian? Jadi ini pertanyaannya tadi terkait dengan madu yang kemudian dicampur dengan air. Dicampur dengan air. Nah, sekarang pertanyaannya sama juga treatment penggunaan madu tetapi menggunakan besi atau menggunakan plastik.
Jadi sebenarnya mungkin penggunaan alat seperti ini, instrumen seperti ini, mungkin arahnya nanti lebih detailnya mungkin diarah ke fisik kayak gitu, fisika dan semacamnya. Maksudnya kandungan-kandungan stainless ataupun kandungan-kandungan yang ada di plastik tersebut. Namun mungkin saya akan sedikit memberi brief ataupun penjelasan yang sangat penjelasan singkat berdasarkan apa yang saya ketahui kayak gitu. Berdasarkan apa yang saya ketahui menggunakan besi ataupun menggunakan plastik. Jadi ketika mungkin akan ada interaksi karena besi itu kan terbuat dari salah satu bahan seperti aluminium maupun bahan-bahan tembaga yang lainnya, sehingga memang di situ mungkin ada kecenderungan akan ada suatu interaksi antara kompon tersebut dengan madu tersebut, sehingga last reaction-nya ataupun reaksi terakhirnya itu saya kurang mengetahui, tetapi mungkin arahnya bisa menjadi mengurangi ataupun mengurangi khasiat dari madu tersebut. Jadi ketika menggunakan plastik, mungkin ini mungkin bisa dikatakan dengan madu itu lebih safe ataupun lebih baik ya bisa dikatakan. Jadi namun mohon maaf, maksudnya untuk lebih jelasnya apakah akan ada reaksi antara plastik maupun besi dengan madu tersebut, mungkin itu masih terlalu belum dalam bidang saya yang sangat ini ya, maksudnya apa yang akan reaction yang terjadi di situ mungkin saya kurang tahu. Cuma ya kalau dari untuk besinya mungkin akan ada reaksi-reaksi tersebut yang akan mengurangi khasiat dari madu tersebut. Jadi ya semoga itu bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang pergaulan saya di Cina dan bagaimana Mas Hadi berbaur tapi tetap memegang prinsip ada cerita-cerita yang menarik tidak yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi ya pastinya kita sebagai orang Indonesia kemudian kita pindah ke negara lain, yang pertama kita akan kita rasakan adalah culture shock. Culture shock. Maksudnya culture shock kita akan kita akan mengalami shock dengan culture yang ada di negara-negara tersebut. Namun, yang perlu kita garis bawahi, ketika kita berada di negara lain, kita sebagai orang Indonesia, kita akan menjadi ambassador. Kita akan menjadi ambasador dari negara kita itu. Kita akan merepresentasikan negara kita kepada teman-teman kita, meskipun bukan dalam istilahnya bukan pemerintah seperti itu. Tetapi teman-teman kita akan melihat, oh Hadi adalah orang Indonesia. Dia akan melihat saya, attitude saya, cara komunikasi saya, semuanya dia akan melihat. Ketika kita bisa merepresentasikan orang Indonesia atau ambassador dengan baik, maka mereka secara tidak langsung akan meng-capture atau dia akan menggambarkan oh orang Indonesia seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian banyak culture shock ataupun banyak istilahnya budaya-budaya yang seperti sangat berbeda dengan kita, terutama kita sebagai Muslim seperti itu, dan di mana Cina bukan negara Muslim, bisa dikatakan mereka tidak memiliki agama seperti itu, mostly. Dan salah satunya mungkin saya ceritakan, terutama salah satu culture meminum bir atau alkohol. Jadi ketika minum bir ataupun alkohol itu merupakan salah satu culture ketika bertemu pertama kali untuk meningkatkan rasa pertemanan kita, biasanya kita disuguhi alkohol seperti itu. Tetapi pada ketika saya bertemu dengan teman saya selalu mengatakan saya Muslim. Kemudian saya tidak makan pork atau tidak memakan babi, dan kemudian yang kedua saya tidak minum alkohol seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita menceritakan hal ini, bisa dikatakan mostly teman saya semuanya welcome, maksudnya friendly, dan mereka ketika ada welcoming party ataupun ketika menyambut mahasiswa baru ataupun kemana seperti itu, jadi selalu mereka tidak masalah mereka minum alkohol, tetapi saya selalu diberikan air putih maupun jus seperti itu. Jadi mungkin ini yang perlu saya garis bawahi, yang selalu saya sampaikan kepada mereka bahwa saya Muslim, saya tidak makan pork, dan juga saya tidak minum alkohol. Dengan penjelasan tersebut sebenarnya mereka paham, maksudnya tidak
akan terjadi diskriminasi dan semacamnya itu sebenarnya bukan hal yang saya rasakan selama saya di sini. Jadi mungkin culture shock itu salah satu cerita perbedaan budaya dan bagaimana saya cara mengkomunikasikan tentang prinsip saya dan mereka menerima dan sampai sekarang kita tetap berteman dengan baik seperti itu. Kemudian juga pertanyaannya juga kalau ambil beasiswa perjalanannya gimana, terus cara dapat beasiswanya seperti apa. Jadi saya mendapatkan beasiswa namanya Chinese Government Scholarship. Jadi itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Cina. Jadi cara mendapatkan beasiswanya itu sebenarnya sama dengan cara mendapatkan beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi ketika misal ada yang tertarik kemudian untuk mendapatkan beasiswa ini, kalian bisa searching Chinese Government Scholarship. Untuk persyaratannya bisa saya katakan masih umum. Jadi ketika misal kalian memiliki ability untuk proficiency English ataupun berbicara bahasa Inggris, itu juga sangat penting sekali. Dan juga mungkin karena kalian SMA, grade ataupun nilai-nilai nilai-nilai mata pelajaran itu juga penting. Jadi itu bisa disiapkan dari sekarang, dari yang kelas 10, 11 atau kelas 12. Jadi seperti itu. Oke, ini sudah ada lagi kan yang masuk ke Mas Hadi? Sudah, jadi sudah. Cuma ya sudah. Oke, Tidak ada terima kasih Mas Hadi atas jawabannya ya. Kebetulan karena waktunya juga sudah hampir habis. Karena tidak ada yang bertanya lagi ya, oke saya tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas jawabannya Mas Hadi. Kemudian mungkin sebelum kami tutup ya, Mas Hadi boleh memberikan sedikit pesan kepada teman-teman semua di sini untuk ke depan ini bagaimana agar bisa menghadapi ujian ini dengan balance gitu, dengan agar selalu tangguh seperti itu. Iya, jadi benar sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, bagaimana kita membalancekan antara iman dan imun. Jadi agar kita tetap survive dalam masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini, iman dan imun itu sama, iman dan imun itu sebenarnya saling mensupport satu sama lain. Jadi intinya dalam segi imun, tetap kita jaga psikologi kita, maksudnya psikologis kita. Yang paling penting kita harus sebagai anak muda, kita harus bisa memfilter informasi-informasi yang bisa kita percaya, informasi-informasi yang tidak bisa kita percaya, kita lihat sumbernya dari mana itu informasi. Jadi kalau misal sumbernya bukan dari sumber-sumber yang memiliki kredibel ataupun yang kredibilitas yang tinggi, jadi itu tidak perlu dipercayai 100% seperti itu. Jadi dari psikologis kita tadi memfilter informasi yang kita baca itu sangat penting sekali di dunia, di era teknologi seperti saat ini. Dan kemudian dari segi nutrition, kemudian tetap kita menjaga traditional medicine ketika misal kalian punya traditional food seperti itu, makanan-makanan yang sifatnya kedaerahan, sifat seperti itu tuh sangat banyak yang kemudian memiliki nutrisi yang bagus. Jadi kita harus membalancekan dari segi imun kita, psikologi dan food nutrition, dan physical tetap menjaga olahraga, moving. Kemudian dari segi iman kita tetap dari segi iman tetap kita mengikuti sesuai dengan perintah agama kita, dan yang paling pasti kita harus berusaha, maksudnya yang perlu kita percaya, kita harus tasdik ataupun kita harus percaya, tawakal kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin untuk avoid atau untuk menghindari pandemi ini. Mungkin tetap semangat, terutama bagi kalian semua karena kalian masih SMA. Jadi maksudnya di sisi lain saya juga ingin menyemangati kalian ketika kalian memiliki keinginan untuk mendapatkan beasiswa, karena beasiswa di luar negeri maupun di dalam negeri dua-duanya itu sama. That's all depend, maksudnya semuanya itu tergantung dengan usaha kalian dan keinginan kalian
Dan satu lagi saya akan menekankan bahwa kondisi ekonomi kalian seperti apa itu tidak menjadi pembatas atau penghambat kalian untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik seperti itu. Dan mungkin itu dari saya yang terakhir. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hadi. Oke, sebentar ini kok ada yang bertanya ini ya. Ya. Ini dari Ustadz, ini kebetulan yang bertanya adalah Ustadz Sony ya. Ini satu lagi pertanyaan ya Mas ya. Baik. Padahal sudah closing statement. Ya oke. Perihal makanan yang membuat atau mempermudah hafalan itu ya, menurut terjemahan kitab Ta'lim Muta'alim, ini ada bersiwak, minum madu, makan kandar atau kemenyan putih nih katanya. Kemudian bercampur gula dan menelan buah zabib merah itu katanya bisa mempermudah untuk menghafal dan bisa mengobati berbagai macam penyakit gitu. Ini benar nggak sih? Ya apa namanya? Kalau dari sisi sains seperti itu, apakah ada penelitiannya gitu? Ya, itu dia sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara tentang banyak dalam kita tidak meragukan hal-hal tersebut. Kadang kan kita percaya dengan hal-hal yang semuanya tertulis dalam ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ta'lim dan semuanya itu mengatakan seperti itu. Namun itu adalah sebenarnya PR kita sebenarnya untuk lebih approach atau untuk lebih mendekatkan ke penelitiannya dari segi saintifiknya. Nah, jadi kebanyakan kita mengetahui bahwa yang sifatnya tradisional juga, yang perlu saya katakan, tradisional itu saintifikasinya itu masih rendah sebenarnya. Meskipun saintifikasinya itu masih rendah, sebenarnya itu sangat menarik karena itu berhasil kayak gitu. Karena itu berhasil, sehingga itu merupakan PR lah bagi kita, bagi teman-teman yang ada di mana? Di SMA ini, di SMA IT Al-Uswah di sini. Jadi ke depan itu merupakan hal yang menarik yang perlu kita telaah ataupun kita pelajari. Jadi terkait sebenarnya dengan tadi yang di beberapa treatment yang memang dipertanyakan, pastinya ketika hubungannya dengan hafalan Al-Quran itu sifatnya kan dengan otak seperti itu, dengan saraf dan semacamnya. Bagaimana makanan tersebut bisa memberikan stimuli atau memberikan rangsangan terhadap otak ataupun memberikan energi secara khusus terhadap saraf-saraf yang sifatnya ke otak seperti itu, sehingga arah penelitiannya itu seperti itu. Jadi ketika saya ditanya apakah benar seperti itu, karena bagi saya maksudnya saya juga saya percaya dengan statement tersebut, tetapi maksudnya dari segi saintifikasinya, dari segi sainsnya saya masih belum mengetahui apakah benar ada penelitian tersebut. Saya seperti mungkin madu memang sangat khasiatnya, komponnya di situ sangat bagus. Kemudian tetapi apakah hubungannya juga dengan saraf, dengan otak, ataupun dengan imun, ataupun dengan yang mana? Kalau yang sifatnya dengan otak, nah itu masih belum saya ketahui seperti itu. Dan beberapa treatment yang lainnya dengan campuran-campuran antara satu kompon dengan kompon yang lain yang juga bisa sangat memungkinkan untuk terjadi kombinasi dan bioaktifnya semakin aktif seperti itu. Namun kembali lagi bahwa dari segi saintifikasinya untuk tadi yang sudah disebutkan yang sifatnya untuk memudahkan dan untuk mentajamkan hafalan, nah itu saya masih belum mengetahuinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hadi atas jawabannya. Alhamdulillah karena waktunya sudah sangat terbatas. Ini kok ada yang share screen. Oke. Terima kasih Mas Hadi. Kita langsung masuk ke penutup ya. Teman-teman solihin solihat peserta didik SMA IT Al-Uswah Surabaya, alhamdulillah sesi diskusi kita pada pagi hari ini sudah berakhir ya. Masya Allah, kita juga sudah mendapatkan insight menarik dari narasumber kita sambil teman-teman menikmati sarapan di rumah masing-masing ya. Tadi kita sedikit banyak sudah mendapat informasi menarik dari Mas Hadi seputar kehidupan beliau di awal-awal ada pandemi ini, kemudian bagaimana agar beliau selalu istiqomah menebarkan kebaikan dimanapun beliau berada, hingga bagaimana beliau juga menyampaikan bagaimana kita bisa membalanskan atau menyeimbangkan antara
upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang secara tidak langsung nanti akan berimbas atau berefek pada meningkatnya sistem imun kita seperti itu. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan secara cuma-cuma ya oleh Mas Hadi pagi ini menjadi pemantik semangat kita agar selalu menyelaraskan upaya-upaya yang meningkatkan muraqabatullah kita agar imun turut terjaga sebagai konsekuensinya seperti itu. Saya sampaikan juga terima kasih. Ini kita sudah sampai ke sesi terakhir ya, yaitu penutup. Nanti sebelum saya tutup ada evaluasi polling ya sebentar. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya jazakumullah ahsanal jaza kepada Mas Hadi karena sudah mau berbagi cerita dan pengalaman kepada adik-adik teman-teman SMA ITI Al-Huswa Surabaya ini. Kemudian terima kasih juga atas antusiasme teman-teman semua yang sudah mau bertanya dan juga yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan agar kita bisa bersama-sama mengosongkan gelas sekaligus mengisinya kembali dari pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ini ada sedikit polling. Oke. Apakah sudah nampak di teman-teman pollingnya? Boleh diisi ya. Silakan teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman yang polling, oke, sudah selesai ya ternyata. Ya, terima kasih atas sudah berkenan mengisi polling. Oke, selanjutnya kita masuk ke doa ya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Saya ingatkan sekali lagi ini ada titipan dari Ustadz Ustadzah karena waktunya untuk menuju jam pelajaran kedua masih cukup panjang, maka teman-teman bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk sholat duha ataupun tilawah, kemudian bisa mulai join ke kelas masing-masing di jam kedua nanti. Oke. Saya Ustadzah Laras, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Gila, Sada. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih ada. Sa mobil lagi mampu. Aremo Paes. Baik malo,
اللهم إنا الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا